Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan saya Mahfud, mahasiswa PPG Guru Kelas MI Bat 4 tahun 2025 di Alfitika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2540413271. Pada hari ini, Ahad tanggal 25 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI At-Thahiriyah kelas 5 dengan materi matematika. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari baca doa sebelum menginjak pelajaran hari ini yang dipimpin oleh Iqbal. Mari mulai. Warzuqni fahma Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Nurisofa. Aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Sebelum masuk ke materi pelajaran hari ini, Bapak absen Ahbabur Rasul Ahmad Syahruddin, Ainiyatul Ma'rifah, Akmanur Malaika, Nurul Hasanah,
Athiratun Nopus, Dinda Rosmala Dewi, Isap Karina, Muhammad Apan Akid, Maulidia Nurus Sopa, Muhammad El Giawan, Muhammad Abrori, Sultan Ali, Muhammad Imam Ubaidillah, Muhammad Iqbal, Nasilatul Ulpah, Nur Kusairiyah, Nuril Aulia Mahros, Rizkia Ramadania, Sipa Aprianti, Cinta Jawhariyah. Berarti hadir? Alhamdulillah, semuanya sehat semua. Berarti nggak ada yang sakit. Alhamdulillah. Berarti siap untuk menerima pelajaran matematika. Sekarang pengertian data dan penyajian data materi matematika kelas 5 MI At-Tahiriyah. Apa itu data? Data adalah informasi yang kita kumpulkan untuk dipelajari. Melalui proses pengumpulan data, kita dapat memahami lebih baik tentang berbagai hal sekitar kita, membuat keputusan yang lebih tepat. Di sini kita data mengambil informasi baik dari teman yang hobi main bola. Nah, itu contohnya. Di gambarnya informasi. Boleh tanya kepada teman. Siapa saja yang suka main bola, itu namanya pengumpulan data. Selanjutnya, jenis-jenis data, diantaranya kualitatif data. Di sini dicontohkan kesukaan buah-buahan yang dinamakan contoh jenis data kualitatif. Siapa yang suka apel, siapa yang suka anggur, disatukan baru dijadikan data kualitatif. Cara mengumpulkan data seperti tadi. Untuk mengumpulkan data kita bisa menggunakan beberapa cara. Seperti yang mau diwawancara, untuk mendapatkan pendapat atau pengamatan, untuk melihat langsung atau bertanya kepada orang lain atau kepada teman. Cara mengumpulkan data. Di sini dicontohkan tanya kepada sama teman. Itu cara apa kesukaan sampean, apa kesukaan buah sampean. Itu cara mengumpulkan data. Selanjutnya penyajian data. Penyajian data sangat penting karena membantu kita memahami informasi yang mudah. Melalui tabel, vektogram, diagram batang, kita dapat melihat pola dan pembandingannya yang jelas dalam data yang kita analisis. Di sini digambarkan diantaranya buahan tadi. Ini contohnya tabel frekuensi, memahami datanya berapa. Alat yang penting dalam statistik, berarti statistik. Tabel menunjukkan jumlah yang terkumpul, itu dijadikan statistik. Dari bawah ke atas. Karena frekuensi dapat membantu kita memahami informasi dari bawah sampai ke berapa banyak atau presentasinya. Itu dinamakan frekuensi tabel. Selanjutnya vektorial, penyajian data yang kreatif.
Vektorial adalah cara menarik untuk menyajikan data menggunakan gambar atau simbol yang mewakili jumlah. Jumlahnya berapa? Ada jumlah 5, 6, 10 bisa. Dengan vektorial kita dapat memudahi atau memahami informasi. Selanjutnya, diagram batang vertikal. Diagram batang vertikal adalah alat visual yang ditampakkan yang menampilkan data dalam bentuk batang yang berdiri tegak. Vertikal berarti dari kecil ke bawah ke atas, itu dinamakan vertikal. Bentuk balok, nggak seperti balok, itu batang bertegak berdiri. Setiap batang menunjukkan nilai, memudahkan kita membandingkan secara jelas dan efektif. Selanjutnya diagram batang horizontal. Nah, kalau tadi vertikal, diagram batang horizontal adalah alat visual yang memperlihatkan data dalam bentuk batang yang memanjang ke samping. Batang ini menunjukkan perbandingan antara berbagai kategori. Selanjutnya, diagram batang ganda, kembar. Diagram batang ganda menunjukkan dua kelompok data berdampingan untuk memudahkan perbandingan. Misalnya, kita bisa membandingkan nilai matematika antara siswa laki-laki dan perempuan. Itu dinamakan perbanding. Selanjutnya, dinamakan data, kan tadi data dipelajari. Nah, manfaatnya atau pentingnya mempelajari data. Satu, membantu membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup. Yang pertama. Yang selanjutnya, yang kedua, memudahkan memahami informasi dan data yang kompleks. Tiga, berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai kegiatan. Mari tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Nah, sekarang tugas kelompok di sini, kelompok A, B, C. Cara yang pertama, kumpulkan data tentang warna favorit teman sekelas dari tiap kelompok. Selanjutnya dibuat dalam tabel frekuensi dan diagram batang vertikal. Dari tabel frekuensi baru tabel diagram batang vertikal. Itu tugas kelompok. Selamat mengerjakan. Berarti nggak ada kesulitan. Di kelompok A nggak ada kesulitan. Oh iya, berarti bisa semuanya. Sudah tugas kelompok. Dari kelompok C, hasilnya disampaikan. Dari hasil wawancara langsung kepada teman-teman sekelas, kami kelompok C dapat mengumpulkan data tentang warna favorit teman sekelas yang sudah menjadi bentuk sebagai berikut.
Tabel frekuensi. 1. Warna kuning sebanyak 6 orang. 2. Warna hijau sebanyak 3 orang. 3. Biru muda sebanyak 5 orang. 4. Warna merah sebanyak 4 orang. Dan 5. Warna biru tua sebanyak 7 orang. Dan di bawahnya terdapat data diagram vertikal. Mana hasilnya? Berarti hasil dari kelompok C berarti nilainya Taruhangan. Itulah hasil dari tugas kelompok dalam membuat data frekuensi warna sampai ke data diagram vertikal. Terima kasih. Semoga dari pelajaran hari ini tentang data bisa bermanfaat dan berguna pada kalian semua. Amin. Bapak doakan semoga ilmu yang didapat sekarang bermanfaat dan berguna kepada kehidupan selanjutnya. Amin, amin ya. Sebelum ditutup pelajaran hari ini, maka tutup dengan pembacaan doa. Dalam hal ini dipimpin oleh Dewi. Sebelum pulang, Bapak kasih PR, yaitu piktogram batang. Dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.